Hello buddy, see you again with me Cansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Cansar Channel, channel yang mengajak untuk menginspirasi tentang kehidupan kita di dunia ini agar lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Ini masih di Saltpans Creek Reserve, tempatnya di kawasan Riverwood, Bankstown, New South Wales, Australia. Jadi ini terusan dari taman yang ada di Riverwood, yaitu Saltpans Creek Reserve. Ini tempat untuk jalan-jalan atau exercise, sangat bagus sekali bagi para kaula muda untuk menikmati alam ciptaan Tuhan yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati bagi semua manusia agar hidupnya menjadi nyaman, tenang, dan bahagia sejahtera. Ini masih di dalam dunia, kawan. Jadi semua ini tanpa dipelihara oleh masyarakat atau manusia yang mempunyai kekuasaan, alam ini akan rusak. Sama halnya dengan bumi seisinya. Apabila tidak diatur, dipelihara dengan benar sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah, sesuai dengan panduan melalui utusannya para nabi dan rasul, supaya bumi ini menjadi baik dan indah, maka diperlukan aturan yang benar dan transparan sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan Sang Pencipta makhluknya, termasuk manusia dan alam ini. Alam yang kita lihat ini ayat-ayat secara kauniyah, secara fakta bisa diindra oleh manusia. Jadi pohon, rumput, bunga, langit, semua adalah ayat-ayat Allah secara kauniyah. Kita bisa melihatnya. Adapun ayat-ayat Allah secara tertulis bagi kehidupan manusia sebagai guide of life-nya seluruh manusia, itulah Al-Quranul Karim, kitab penyempurna dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya. Yang sekarang adalah Al-Quran yang diberikan atau disampaikan oleh nabinya Muhammad SAW sebagai nabi penyempurna segala nabi. Itulah Islam untuk semua manusia. Makanya Islam sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh umat manusia, seluruh makhluknya, bahkan seluruh alam dan sekitarnya. Inilah Islam, diturunkan untuk rahmatan lil alamin, untuk kebahagiaan manusia, untuk mengatur kehidupan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Lihat seperti alam ini, taman yang dibuat. Inilah kalau indah. Seperti itulah Islam. Islam itu apabila diterapkan menjadi indah. Coba kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran. Kali ini meneruskan dalam surat At-Takwir, yaitu surat yang ke-81 daripada Al-Quran. Ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Jadi Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu
untuk kebaikan seluruh manusia, baik urusan dunia maupun akhirat. Mereka yang berbuat baik akan mendapat pahala dan surga yang di situ banyak kenikmatannya, dan yang berbuat jahat akan mendapat dosa dan neraka. Di situ akan mengalami azab dan siksaan. Kemudian Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Bagi mereka yang mempunyai hati cenderung kepada kebaikan. Namun demikian, tidak semua manusia dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran ini. Yang mengambil manfaat ialah siapa yang mau menempuh jalan yang lurus, ataupun orang yang menyimpang dari jalan itu, maka ia tidak dapat mengambil manfaat dari peringatan Al-Quran tersebut. Jadi kalau merasa sombong dan angkuh, mereka akan menutupi hidayah petunjuk tersebut. Apalagi kalau mereka memuja-muja akalnya dan hawa nafsunya, tentu pasti akan tertutup dari hidayah tersebut. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-28. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus. Jadi peringatan Al-Quran itu ditujukan bagi siapa saja di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus, yaitu Islam. Islam adalah jalan yang lurus bagi siapa saja yang mau menyerahkan dirinya totalitas. Pasti mereka akan beriman kepada Al-Quran dan beristiqomah dalam mengamalkan ajarannya. Kemudian Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu tiada lain hanya peringatan bagi seluruh makhluknya. Bagi mereka yang punya hati cenderung kepada kebaikan. Namun sebaliknya, bagi manusia yang hatinya keras, maka mereka akan membuang, bahkan akan memusuhi ataupun akan mengolok-olok ajaran Al-Quran tersebut, bahkan akan menghalangi manusia dari petunjuk Al-Quran tersebut. Jadi yang mengambil manfaat ialah siapa yang mau menempuh jalan yang lurus. Adapun orang yang menyimpang dari jalan itu, maka mereka tidak dapat mengambilnya. Makanya di dunia ini adalah pilihan. Hidayah petunjuk sudah ada, guide of life Al-Quran sebagai petunjuknya sudah ada, tinggal manusianya mau mengambil atau tidak, itu pilihan. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi hanya saja keinginan seorang untuk berbuat sesuatu tidak akan terlaksana kecuali jika Allah menghendaki. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan pencipta makhluknya. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa manusia tidak bisa mempunyai kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya, bila mana tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu di sini manusia disuruh berikhtiar, berusaha untuk merubahnya. Apabila tidak bisa merubahnya, tidak mampu untuk berikhtiar, maka mereka akan tersesat jauh, bahkan mereka akan memusuhi Al-Quran tersebut. Inilah contoh daripada manusia, mana yang sami'na wa ata'na, mendengar lalu mengikuti dan taat dan patuh, mana yang mereka yang memusuhi wa asoina, bahkan menentangnya.
Seperti halnya saat ini juga banyak manusia justru yang mengingkari adanya kebenaran Al-Quran tersebut. Apabila Al-Quran ingin diimplementasikan, menjadikan sebuah undang-undang atau aturan dalam kehidupan mengatur manusia dalam bernegara, berpolitik, bersosial, berekonomi, maka banyak manusia yang menentangnya, bahkan menjauhinya, atau bahkan mereka sangat asing. Siapapun manusia dimanapun berada, apabila kita lihat saat ini, sudahkah Al-Quran diimplementasikan berupa aturan undang-undang di suatu negara manapun yang sudah menerapkan Al-Quran? Kita lihat di mana ada sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim menerapkan Al-Quran, kita lihat ada apa tidak. Disitulah manusia saat ini banyak yang melupakan akan sumber kewalitan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Mereka tidak ragu-ragu dalam meninggalkan segala aturan Al-Quran. Ada juga manusia yang mengambil sebagian, mengamalkan atau menjalankan sebagian. Contoh dalam segi ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, nikah, khitanan, mereka memakai sebagian, praktek sebagian, menjalankan sebagian. Tapi masalah hukum untuk mengatur perselisihan di antara manusia agar kehidupan ini menjadi aman, agar menjadi adil, inilah yang ditinggalkan oleh umat manusia. Makanya saat ini kita rasakan, adakah manusia merasakan aman, nyaman di saat ini? Inilah gambaran, ilustrasi bagi kita sebagai manusia yang menggunakan akalnya. Ingat akan firman-firman Allah yang Maha Pencipta. Semua akan kembali kepadanya. Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Oke, tadi saudara sekalian dimanapun berada, semoga dalam video ini kita sebagai manusia bisa terinspirasi agar kehidupan kita lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, dan kurang berkenan dalam hati perasaan saudara sekalian dimanapun berada, saya Jansar Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.